Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia para guru yang hadir, ada guru kita Ustaz Utsman Al-Batawi, juga ada guru kita Ustaz Komarudin Qasim, ada Ustaz Ahen, ada Ustaz-Ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya sehat panjang umur. Amin. Juga Sohibil Bait, Bapak Guru Mitra dan Mas Mus serta mudah-mudahan berani juga. Biasa bertiga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah. Amin. Para sesepuh, ada Wakomin, ada Wasim, ada Wasiman, Pak Haji Sanan, ada Ustaz Acang, banyak sesepuh kita. Karena banyaknya sesepuh, doa itu gampang dijabah. Amin. Makanya sama orang yang umurnya 60 ke atas itu banyak-banyak minta doa. Sebab doa beliau lebih ijabah ketimbang doa yang umurnya di bawah 60. Ada juga yang tampangnya 60. Lagi ketengik. Jangan dicoba insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi banyak sudah disampaikan oleh guru kita yang Masya Allah, kalau beliau udah nyampein memang berapi-api. Somangalpo. Masya Allah. Jadi saya sekedar ngingetin, jangankan ketika sudah mati, tidur aja nggak ngerasain apa-apa. Karena tidur itu memang latihan untuk mati. Sehingga ketika seseorang terlalu hubbu dunia, ya, jangankan mati tadi, tidur aja, kopi yang baru diseduh nggak keuyup, bener gak? Rokok yang baru disundut nggak keisap, bener tuh ya? Bini yang udah nggak kepake, namanya tidur. Ada suara. Dianggurin. Yang kalau mikir mati kejauhan, mikir tidur aja dulu dah. Mikir tidur. Tidur itu benar-benar nggak guna. Sudah kita ini nggak ada apa-apa. Nggak sadar kita nggak pernah tahu, apalagi ketika orang tidur pakai sarung, nggak pakai, ya, sampai kemana? Akal hilang sudah. Nggak ada orang tidur bisa mikir, nggak ada. Jadi jangankan mikir kematian, mikir tidur saja pun kita sudah nggak ada. Urusan-urusan dunia itu total sudah hilang. Sebab itu ada doa yang kita hafal teruslah kalau bangun tidur itu. Saya dulu kalau dibangun bapak saya gitu, nggak marah, nggak, cuman diambil dipegang nih punggungnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu kita saya bisa nusyur, tapi masih janggut kita jawab nusyur. Kalau sudah sanggup jawab wa ilaihin nusyurnya aja udah lumayan, berarti itu udah ruh udah balik lagi. Sebab ada orang yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak gitu ya? Ada ya? Ada suara.
Maka itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita kebangetan demen sama dunia, jangan. Ya, kebangetan demen juga dunia nggak demen juga sama kita. Kalau dia demen mah pasti bikin semangat ibadah. Orang yang demen sama kita itu adalah orang-orang yang menyebabkan diri kita makin semangat ibadah. Itu orang demen sama kita. Tapi kalau ada orang demen sama kita, tapi nyatanya dia malah mempersulit kita beribadah, hakikatnya dia nggak demen. Orang yang ngakunya demen sama kita tapi justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sifatnya menghancurkan urusan amal-amal perbuatan baik kita, maka hakikatnya dia tidak cinta kepada kita. Allah, kita cinta kepada Allah. Ketika Allah mencintai kita, lambat laun perbuatan kita nih yang baik semakin dijadikan baik sama Allah, makin baik, makin baik, makin baik. Dulu nggak sabaran, tapi ketika makin cinta sama Allah, marahnya makin kurang. Iya nggak? Makin dekat sama Allah. Dulu nggak ikhlasan, tapi makin dekat sama Allah, keridoannya lebih tampak kelihatan. Lebih senang dengan apapun keberadaan yang Allah kasih. Dulu hitung-hitungannya untuk ngasih orang terlalu detail. Tapi ketika sudah makin cinta sama Allah, Allah cinta kepadanya, nggak berhitung, udah pikirannya cuman berhitung sama Allah. Kalau saya kasih orang sekian, kayak apa Allah kasih pahala buat saya. Dulu mikirnya nggak gitu. Dulu mikirnya kalau saya kasih dia, lah dia emang udah ngasih apa ke gua? Gitu dulu. Makanya makin dekat sama Allah, makin cinta sama Allah, Allah makin cinta kepada kita, sehingga hidup kita makin diarahkan kepada arah yang lebih baik. Sebaliknya orang yang cintanya kepada dunia, ya, jangan sampai kemudian kecintaannya menyebabkan dunia itu melupakan diri kita daripada Allah. Kalau sudah dunia itu melupakan diri kita kepada Allah, hakikatnya kita lagi diprank sama dunia. Dunia tempat bercanda kok diseriusin. Ya, cuman bercanda doang, dieneng-enengin doang nih. Nih mobil cakep, jangan mati, tidur nggak kepake. Nih rumah bagus, mati nggak dipakai, cuman dieneng-enengin doang. Jadi cuman bercanda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau urusan dunia namanya bercanda, nggak pantas sakit hati, nggak pantas. Ada bisnis dunia nggak jebol, nggak usah sakit hati, nggak usah marah. Saya buat nggak jebol lagi, nggak usah marah, lagi bercanda. Orang bercanda ngapain marah? Jualan biasanya rame, sepi, lah nggak usah sewa. Lah lagi bercanda, masa disewatin? Ini hadirin yang dirahmati Allah, punya proyek gagal, nggak usah marah, orang lagi dibercandain. Urusan dunia. Tapi kalau yang perlu diseriusin, yang perlu kita rada marah itu mana? Islam, keimanan kita, akidah kita diganggu, itu boleh kita marah. Urusan dari bisnis. Urusan sholat boleh kita tangisin, gagal lagi sholat tepat waktu, tuh boleh kita tangisin. Agak ini girang banget, sholat telat girang banget, ya namanya gue lagi begitu. Subhanahu. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salah menempatkan rasa, ya, jangan salah menempatkan rasa. Sebab itu mudah-mudahan kita hadir di sini kan bagian dari cara kita
menarik cintanya Allah untuk kita. Kalau Allah cinta kepada kita, yakin pasti bakal terus diperbaiki. Bukan urusan ibadahnya doang, urusan dunianya pun bakal Allah perbaiki. Mudah-mudahan Allah kasih kita terus semangat untuk beristiqomah, dan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dekat-dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Kita doakan buat yang lagi berangkat umroh ya. Bang Usuk baru berangkat tadi. Jam berapa? Oh, ntar pagi subuh ini. Oh iya. Mudah-mudahan dalam perjalanan dijadikan umrohnya makbulah. Amin. Kemudian juga kita yang belum pada berangkat diberangkatkan, biar bisa ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah, dan juga banyak melakukan kebaikan di sana. Dan juga kita doakan, saya minta doa anak saya dari hari Jumat kalau nggak salah, Kamis atau Rabu, saya lupa. Jarang pulang. Ya, dari hari Rabu itu anak saya panas, demam, sampai tadi pulang dari Jonggol ya, sampai rumah itu menggigil, panasnya masih tinggi, bawa ke rumah sakit, harusnya memang diinfus, tapi memang mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya. Juga anak-anak kita semuanya yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya. Anak-anak kita mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, dan senantiasa dijauhkan dari keburukan dan kehinaan. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian, doanya nanti sama guru kita Ustaz Ahad. Hadanallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.